5261. Ketika leluhur tua Smile dan Yang Kai sedang mengobrol, Xiang San telah memutuskan tujuan strategis masa depan tentara evolusi hebat. Pertama, mereka akan melumpuhkan klan tinta hitam evolusi besar dan kemudian menduduki evolusi besar. Hanya dengan begitu ras manusia akan memiliki waktu dan energi untuk memulihkan diri dan mengatur evolusi hebat. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil menaklukkan Great Evolution Pass, jika mereka tidak punya waktu untuk mengaturnya, bagaimana ras manusia akan selamat dari invasi pasukan klan tinta hitam? Setelah lebih dari 100 tahun kerja keras, jatuhnya banyak kepala garnisun Orde ke-8, kematian banyak Master Open Heaven Orde ke-7, Kultivator Orde ke-6, dan Orde ke-5, semua ini akhirnya menghasilkan hasil hari ini. Sekarang tujuan strategis Xiang San telah tercapai, langkah selanjutnya adalah memulihkan Great Evolution Pass. Ini juga merupakan tujuan akhir dari Great Evolution Army. Ras manusia mundur ke markas mereka untuk pulih. Namun, klan tinta hitam tidak bisa melakukan ini, terutama Raja Kerajaan. Ketika dia mengetahui bahwa leluhur tua ras manusia yang telah bertarung dengannya selama lebih dari 100 tahun telah menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk memulihkan diri dengan damai di sarang tinta hitamnya. Karena dia tidak dapat menentukan seberapa parah leluhur tua ras manusia terluka, apakah dia akan tiba-tiba menyerang saat dia tertidur dan menyebabkan gangguan besar. Untuk mencegah kecelakaan ini terjadi, dia harus menjaga pikiran yang jernih dan waspada setiap saat. Akibatnya, dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan benar dan hanya bisa mengandalkan kekuatan sarang tinta hitam untuk perlahan pulih, tetapi pemulihan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan efisiensi sebelumnya. Jika dikatakan bahwa luka-lukanya dapat disembuhkan dalam 100 tahun saat dia tidur di sarang tinta hitam, dengan situasinya saat ini, bahkan 1000 tahun tidak akan cukup. Leluhur tua ras manusia telah memberinya masalah yang sulit. Di dalam pangkalan, pasukan Timur Barat telah kembali, tetapi kali ini tidak ada banyak waktu bagi mereka untuk memulihkan diri. Para petinggi telah memerintahkan bahwa setelah kembali, mereka akan berhenti di kamp selama paling lama 10 hari sebelum mengirim pasukan mereka ke Great Evolution Pass untuk bergabung dengan pasukan Utara Selatan yang telah bertarung dengan pasukan klan tinta hitam lainnya di luar Great Evolution Pass dan bersiap-siap untuk pertempuran terakhir untuk memulihkan Great Evolution Pass. Para prajurit telah menunggu hari ini selama lebih dari 100 tahun. Sejak bergabung dengan Great Evolution Army, semua orang mengira bahwa kali ini mereka akan melakukan pertempuran sengit dengan Black Ink Clan di Great Evolution Pass sebelum akhirnya memutuskan siapa yang akan menang, tetapi siapa yang mengira bahwa East West Army akan bergegas menuju kota Raja Klan Tinta Hitam dan bertarung dengan Klan Tinta Hitam selama 150 tahun. Dilihat dari hasil saat ini, keputusan petinggi itu benar. Saat ini, tentara Timur Barat telah benar-benar menghancurkan pasukan klan tinta hitam di kota raja, jadi tidak diragukan lagi akan lebih mudah bagi mereka untuk memulihkan pas evolusi hebat. Perjalanan ke Great Evolution Pass ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Istirahat 10 hari juga karena para prajurit baru saja mengalami pertempuran hebat dan telah menghabiskan banyak energi, sehingga mereka sangat perlu istirahat. Jika tidak, dengan niat petinggi tentara Timur Barat, ketika mereka mundur dari kota raja, mereka seharusnya segera beralih ke Great Evolution Pass. Selain memulihkan diri, tentara juga direorganisasi. Dari Wind and Cloud Pass, pasukan Timur Barat berjumlah 30.000, dengan 60 kultivator Open Heaven Orde ke-8. Ini adalah barisan yang kuat. Setelah 150 tahun perang, hanya kurang dari 20.000 yang selamat. 10.000 sisanya telah lama jatuh di luar kota Raja Klan Tinta Hitam, bahkan tanpa tulang mereka yang tersisa. Bahkan pada tingkat Open Heaven Orde ke-8, mereka telah kehilangan lebih dari 10 orang. Ini adalah hasil dari setiap pertempuran di mana tentara Timur Barat fokus pada pertahanan. Jika mereka fokus menyerang, jumlah korban hanya akan meningkat. Namun, dalam setiap pertempuran, meskipun ras manusia menderita beberapa korban, Klan Tinta Hitam menderita lebih dari 10 kali lebih banyak korban daripada ras manusia. Hampir setiap tim kekurangan personel, dan beberapa tim bahkan telah benar-benar musnah. Karena itu, perlu untuk mengatur ulang pasukan, jika tidak mungkin untuk menjamin kekuatan tempur masing-masing tim. Reorganisasi semacam itu telah terjadi 2 kali sebelumnya. 2 kali sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Dawn Squad. Kekuatan Dawn Squad bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tim biasa, terutama dengan kekuatan Yang Kai. Bahkan Tuan Feodal bisa terbunuh dalam satu pukulan, jadi di medan perang yang kacau ini, pasukan Fajar memiliki korban paling sedikit. Ini adalah sesuatu yang bahkan tim pertahanan Old Turtle tidak bisa membandingkannya.
Penyu tua bahkan telah menambahkan beberapa anggota lagi ke tim mereka selama reorganisasi kedua. Sebelum ini, pasukan Fajar telah mempertahankan keadaan di mana semua anggotanya tidak terluka sampai pertempuran ini. Ini adalah pertempuran terakhir, jadi apakah itu dalam hal bahaya atau intensitas, itu berbeda dari masa lalu. Bahkan jika Yang Kai memimpin dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, pasukan yang kacau tidak akan bisa melindungi semua orang. Ning Qizi terluka parah. Qi Taichu telah jatuh. Ini adalah anggota tim pertama yang gugur dalam pertempuran dengan klan tinta hitam sejak berdirinya pasukan Fajar, dan juga Open Heaven Orde ke-7. Qi Taichu bisa dianggap sebagai veteran pasukan Fajar. Ketika Yang Kai membawanya kembali dari pedalaman klan tinta hitam, dia telah memilihnya untuk membentuk pasukan Fajar. Selama bertahun-tahun, mereka telah berjuang berdampingan dan berbagi hidup dan mati bersama. Kematiannya membuat hati Yang Kai sakit, menyebabkan semua anggota timnya kehilangan mood untuk merayakan kemenangan mereka. Beberapa anggota tim wanita bahkan menangis. Qi Taichu adalah seorang kultivator Orde ke-7 veteran dengan temperamen yang lembut. Ketika dia membimbing juniornya dalam kultivasi mereka, dia tidak pernah menyembunyikan apapun dari mereka, dan ketika dia bertarung, dia akan selalu menjaga rekan satu timnya. Dapat dikatakan bahwa Qi Taichu sangat populer di antara seluruh Orde ke-7 Dawn Squad. Salah satu wanita Orde ke-6 selalu ingin menjadi pasangannya, tetapi sangat disayangkan bahwa Qi Taichu tampaknya merasa ada kesenjangan senioritas di antara mereka dan berpura-pura tidak tahu. Meskipun mereka telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap masalah hidup dan mati, ketika orang-orang yang dekat dengan mereka meninggal, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Qi Taichu juga satu-satunya dari Dawn Squad yang jatuh, selain dia, anggota tim Orde ke-5 dan ke-6 lainnya selamat. Pertahanan dan mobilitas Breaking Dawn yang kuat sudah cukup untuk memastikan keselamatan mereka dalam pertempuran. Kecuali jika Breaking Dawn dihancurkan, jika demikian, seluruh Dawn Squad akan dihancurkan. Pada saat ini, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 dari kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat berdiri di depan Yang Kai dan berkata, "Saudara Yang, lihat nama-nama ini. Jika Dawn memiliki sesuatu untuk ditambahkan, beritahu kami." Penambahan personel umumnya diberikan kepada petinggi, tetapi mengingat mungkin ada beberapa wajah yang dikenal di antara para prajurit yang ingin bertarung berdampingan dengan mereka yang mereka kenal, daftar ini diberikan kepada ketua tim dari berbagai tim untuk memilih orang yang ingin mereka tambahkan. Jika ketua tim tidak memiliki pilihan khusus, para petinggi akan memutuskan. Yang Kai mengambil daftar itu dan dengan santai meliriknya sebelum berkata, "Hanya satu orang dari Dawn Squad yang jatuh, jadi itu tidak akan mempengaruhi kekuatan kita secara keseluruhan. Kali ini, kami tidak perlu menambahkan orang lain, mengutamakan tim lain." Open Heaven Orde ke-7 tersenyum dan mengangguk, dengan perlindungan saudara Yang, ini benar-benar berkah bagi orang-orang dari pasukan Fajar. Sejujurnya, setiap kali seseorang menambahkan anggota baru, dia akan membawa daftar nama ke berbagai ketua tim untuk mengonfirmasi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Kai. Dengan kata lain, dalam 150 tahun perang, ini adalah pertama kalinya pasukan Fajar menderita korban jiwa. Tentu saja, ini karena Dawn Squad adalah tim elit, dan kekuatan pribadi Yang Kai tidak dapat diabaikan, yang membuatnya sangat mengagumi mereka. Tidak ada tim lain di East West Army seperti Dawn Squad, dan tidak ada yang lebih jelas tentang ini daripada dia, karena dialah yang menyusun daftar tambahan setiap saat, jadi dialah yang paling jelas tentang korban dari masing-masing tim. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan hendak mengembalikan daftar itu ketika dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Bisakah semua orang di daftar ini dipilih?" Pria itu mengangguk, komandan resimen telah memerintahkan agar jumlah regu elit di sini akan diprioritaskan. Selama itu ada dalam daftar, jika ada ketua tim yang tertarik, mereka dapat memilih apakah itu tidak melebihi batas regu masing-masing. Petik 2. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah saudara Yang berubah pikiran. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, hanya menggunakan Divine Sense-nya untuk meninggalkan bekas pada slip giok di tangannya dan mengembalikannya. Ketiganya, Dawn Squad-ku menginginkannya. Pria itu mengambil slip batu giok dan memeriksanya sebelum mengangguk sedikit. The Dawn Squad selalu memiliki kurang dari 50 orang. Dengan ketiganya, itu tepat 50. Saya akan pergi ke lokasi berikutnya. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya dan pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai menoleh ke Feng Ying dan berkata, "Aku akan segera kembali." Feng Ying mengangguk. Divine Sense Yang Kai melonjak, dan setelah beberapa saat, dia terbang ke arah tertentu. Di gunung yang tandus, kapal perang bobrok terletak di tengah pegunungan. Kapal perang tertutup api, dan penyuling artefak dan Master Arai sibuk mengerjakannya.
Setelah setiap pertempuran besar, yang paling sibuk adalah penyuling artefak dan master arai, karena mereka harus memperbaiki kapal perang yang rusak. Hanya dengan melihat keadaan kapal perang yang menyedihkan, orang bisa tahu betapa berbahayanya pertempuran sebelumnya. Di kapal perang, ada potongan daging dan darah di mana-mana, banyak di antaranya milik klan tinta hitam dan beberapa milik ras manusia. Kerusakan pada kapal perang ini hampir mencapai titik di mana itu tidak dapat diperbaiki. Setelah mencapai titik ini, itu akan benar-benar ditinggalkan, karena bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya akan lebih banyak daripada menempanya kembali. Ada juga 3 sosok yang berdiri di dekat kapal perang, semuanya berlumuran darah, berdiri diam di sana, sangat kontras dengan artifak Refiners dan Array Masters yang sibuk di battleship. Mereka bertiga diam-diam menatap ke depan, mata mereka kusam dan ekspresi mereka kosong. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Yang Kai muncul di samping mereka. Melihat ke atas, Yang Kai menyipitkan matanya. Meskipun dia tahu bahwa pertempuran dengan klan tinta hitam sangat berbahaya dan banyak tim telah dihancurkan, tidak ada yang memiliki energi untuk memperhatikan hal-hal seperti itu di medan perang. Sekarang setelah dia kembali dari pertempuran besar dan menyaksikan kapal perang yang rusak dengan matanya sendiri, dia samar-samar bisa melihat sosok-sosok di sekitar kapal perang, bertarung dengan gagah berani. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mencoreng prestise ras manusia. Di antara 3 sosok yang berdiri di sini, satu adalah Ordo ke-7, satu Ordo ke-6, dan satu Orde ke-5. Setelah hening sejenak, Orde ke-7 tiba-tiba berbicara, saya telah membunuh banyak murid Paradise dan Cave Heaven. Yang Kai sedikit mengangguk, saya telah melihatnya. Kembali di surga gua monster darah, memang ada banyak murid Paradise dan Cave Heaven yang telah mati di tangan pria ini. Setelah pria ini melarikan diri ke Sateret Heaven, dia telah mengumpulkan sekelompok orang di bawah komandonya dan telah berulang kali mempersulit para murid Cave Heaven Paradise. Selama periode waktu itu, banyak murid Cave Heaven Paradise yang telah berlatih di Sateret Heaven juga meninggal di tangannya. Dapat dikatakan bahwa pria ini memiliki dendam yang cukup dalam dengan Cave Heaven dan Paradise. Datang ke medan pertempuran tinta ini bukanlah keinginan awalku. Dibandingkan di penjara atau bahkan dibunuh, raja ini secara alami hanya bisa memilih untuk datang ke sini dan bertarung dengan klan tinta hitam. Jadi ketika lelaki tua dari Bright King Heaven bertanya apakah saya ingin hidup atau mati, raja ini tidak ragu untuk datang ke medan perang tinta. 5262. Ini juga merupakan pilihan yang sangat normal. Di masa lalu, Sueya Bloodcrow telah ditangkap oleh kultivator Bright King Heaven di Sateret Heaven dan dibawa kembali ke Bright King Heaven untuk dipenjara. Tetapi mungkin mengingat betapa sulitnya mendapatkan kultivasi dan betapa sayang untuk membunuhnya, mereka sengaja mengirimnya ke medan perang tinta untuk membunuh musuh. Bagaimanapun, medan perang tinta berbeda dari tempat lain. Di tempat ini, ras manusia hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah klan tinta hitam. Tidak ada cara untuk menyelidiki keluhan masa lalu, jadi Bright King Heaven bahkan tidak terlalu khawatir tentang Bloodcrow yang melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuh musuhnya dan melindungi dirinya sendiri di sini. Young Boy, apakah kamu tahu bahwa keributanmu saat itu menghancurkan upaya raja ini selama bertahun-tahun? Bloodcrow tiba-tiba menoleh untuk melihat Yang Kai, seolah-olah dia masih merenungkan apa yang terjadi saat itu. Yang Kai menyeringai, jika saya tidak merusak rencana Anda saat itu, apakah saya masih di sini hari ini? Bloodcrow perlahan menggelengkan kepalanya, itu adalah takdir. Dalam kehidupan saya sebelumnya, kultivasi raja ini telah berhenti di Orde ke-8, dan di akhir umur saya tidak mau menyerah, jadi saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk membuat pengaturan. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin raja ini akan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9 ketika dia dilahirkan kembali, tetapi hidup tidak semulus kelihatannya. Siapa sangka orang aneh sepertimu akan merusak rencana raja ini? Yang Kai mendecakkan lidahnya, jalan orang jahat tidak sejalan dengan surga. Bloodcrow mengangguk, setiap kali aku melihatmu, raja ini ingin membunuhmu. Ketika para murid Paradise dan Cave Heaven itu datang untuk menemukan masalah dengan raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kebetulan esensi darah mereka dapat memungkinkan kultivasi raja ini meningkat. Petik 2. Kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan. Evolusi hebat adalah teknik kultivasi yang menakjubkan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan surga evolusi hebat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu dinamai menurut kata, evolusi hebat, yang mirip dengan hukum pertempuran melahap surga Wukuang. Kedua teknik kultivasi ini bisa dikatakan sebagai dua teknik kultivasi paling menakjubkan yang pernah ditemui Yang Kai sejak dia berkultivasi.
Namun, menurutnya, kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar masih sedikit lebih rendah dari hukum pertempuran pemakan surga. Dia telah mencoba-coba kedua teknik ini, jadi tidak ada orang lain yang lebih banyak bicara dalam hal ini selain dia. Asal-usul dan keluhan raja ini di masa lalu dengan berbagai murid Cave Heaven dan Paradise semua harus diketahui oleh mereka, lanjut Bloodcrow. Orang-orang yang dia maksud seharusnya adalah anggota tim asli. Beberapa orang memperlakukan raja ini dengan dingin, beberapa diam-diam membenci karakter raja ini, dan beberapa bahkan mencoba membuat masalah bagi raja ini untuk mencuri keuntungan pertempuran raja ini. Nada Bloodcrow acuh tak acuh. Dia jelas berbicara tentang urusannya sendiri, tetapi seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi apa? Raja ini mengolah dao raja ini dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika bukan karena lingkungan khusus medan perang tinta, bagaimana mungkin raja ini bertarung bersama para hajingan kotor ini? Ketika Orde ke-6 dan Orde ke-5 di sampingnya mendengar ini, mereka semua memelototi Bloodcrow, mata mereka menyemburkan api. Bloodcrow tetap acuh tak acuh saat dia menurunkan matanya. Yang lucu adalah orang-orang yang biasanya tidak menyukai raja ini dan diam-diam mencari masalah untuk raja ini sebenarnya mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan nyawa raja ini sekarang. Raja ini selamat, tetapi hampir semuanya mati. Dia berbalik dan menatap Yang Kai, apakah mereka bodoh? Tanpa menunggu jawaban Yang Kai, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sangat bodoh. Hanya setelah berkultivasi begitu lama, seseorang dapat mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Jika Anda kehilangan hidup Anda, semuanya akan berakhir. Petik 2. Yang Kai dengan tenang menjawab, itu benar-benar bodoh. Kamu juga berpikir begitu. Bloodcrow menatapnya dengan heran. Yang Kai mengangguk, bukankah bodoh mengorbankan dirimu untuk orang lain? Bloodcrow mengangguk setuju, dan setelah waktu yang lama, dia bertanya, apakah ini yang Anda katakan kepada saya sejak lama, bahwa begitu kita pergi ke medan perang, kita tidak akan ada hubungannya dengan keluhan masa lalu kita, semua orang akan memakai jubah yang sama. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, dalam hal usia, kultivasi, dan pengalaman, Anda semua lebih baik dari saya, jadi mengapa repot-repot bertanya kepada saya? Gagak darah terdiam. Yang Kai berdiri di sana sejenak sebelum berkata, tentara akan dikerahkan ke Great Evolution Pass dalam 8 hari, jadi istirahatlah dengan baik. Ketika kami tiba di Great Evolution Pass, saya tidak tahu apakah kami harus melawan klan tinta hitam. Mengatakan demikian, dia pergi. Pada saat ini, Xiang San, Liu Ziping, dan yang lainnya berkumpul di kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat, bersama dengan leluhur tua. Selama pertempuran dengan raja kerajaan ini, meskipun dia terluka, luka-lukanya tidak serius, dan mengingat bahwa tentara akan meluncurkan invasi, dia tidak membiarkan Yang Kai menyebarkan semesta kecilnya untuk sembuh. Salah satu Ordo ke-8 berkata, 8 hari dari sekarang, pasukan evolusi hebat akan dikerahkan, pasukan akan ditata ulang saat itu. Tidak termasuk 3.000 penyuling artefak, master arai, dan alkemis, hanya ada sekitar 16.000 orang yang tersisa di tentara. Situasi di pihak tentara utara selatan juga tidak terlalu baik. Sebelumnya, untuk menghentikan klan tinta hitam Great Evolution Pass dari membantu kota raja, mereka bertempur sengit dengan 500.000 tentara yang kuat dan menderita banyak korban. Meskipun klan tinta hitam Great Evolution Pass tidak sekuat dulu, bagaimanapun, mereka telah menduduki Great Evolution Pass selama 30.000 tahun dan pengaturan mereka tidak dapat diremehkan. Saya khawatir akan ada pertempuran yang sulit untuk memulihkan Great Evolution Pass. Petik 2. Open Heaven Orde ke-8 lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun semua orang tahu dari awal pendirian Great Evolution Army bahwa pasti ada korban besar, tidak ada yang menyangka bahwa korban akan melebihi harapan mereka. Sekarang pasukan Timur Barat hanya melumpuhkan pasukan klan tinta hitam di kota raja, klan tinta hitam Great Evolution Pass masih perlu ditangani. Mendengar ini, Liu Ziping tersenyum, mungkin Great Evolution Pass dapat dijatuhkan tanpa pertumpahan darah. Semua Master Orde ke-8 mengerutkan kening. Orang yang barusan berbicara dengan tergesa-gesa bertanya, apa maksud kakak senior Liu? Mungkinkah klan tinta hitam Great Evolution Pass akan menyerahkan Great Evolution Pass? Setelah dia selesai berbicara, dia tertegun sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi serius. Ordo ke-8 lainnya juga setuju, mungkin itu mungkin. Fakta bahwa klan tinta hitam dapat menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk mengirimkan informasi dengan cepat sudah diketahui oleh ras manusia, jadi berita tentang pertempuran di kota raja pasti telah mencapai Great Evolution Pass. Raja kerajaan telah terluka parah dan hampir dibunuh oleh leluhur tua ras manusia.
Klan Tinta Hitam di Kota Raja telah menderita banyak korban dan tidak lagi mampu melawan ras manusia. Jika tentara Timur Barat secara terbuka menunjukkan kekuatan mereka saat ini dan berita dikirim ke Great Evolution Pass oleh sarang Tinta Hitam Kota Raja, klan Tinta Hitam pasti akan panik, kan? Bagaimanapun, tentara Timur Barat memiliki leluhur tua ras manusia. Meskipun mereka telah ditempatkan di Great Evolution Pass selama 30.000 tahun dan memiliki sejumlah besar pasukan, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat melawan pasukan dengan tambahan leluhur tua ras manusia? Ketika Great Evolution Pass rusak, itu akan menjadi waktu bagi semua klan Tinta Hitam untuk memberi perintah. Dari sudut pandang klan Tinta Hitam, jika mereka mengetahui berita ini, mereka pasti akan meninggalkan Great Evolution Pass dan melarikan diri untuk hidup mereka. Jika mereka terus berada di Great Evolution Pass, mereka hanya akan mati. Setelah memahami poin ini, para Master Open Heaven Orde ke-8 semuanya menjadi bersemangat. Tampaknya pertempuran di luar kota raja sudah menjadi yang terakhir, jadi menaklukkan Great Evolution Pass bukanlah tugas yang sulit. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunjukkan kepada klan Tinta Hitam apa yang mereka mampu. Tiba-tiba, Ordo ke-8 sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru, "Tidak bagus." Liu Ziping tersenyum pada Orde ke-8, "Apa yang menurut saudara muda Fang salah?" Saudara junior Fang berkata, klan Tinta Hitam Great Evolution Pass dapat mempelajari situasi di kota raja melalui sarang tinta hitam, tetapi tentara utara selatan tidak bisa. Jika klan Tinta Hitam Great Evolution Pass meninggalkan celah dan melarikan diri, akankah tentara utara selatan secara keliru berpikir bahwa mereka ingin terus membantu kota raja? Pada saat itu, tentara utara selatan pasti akan mencoba menghentikan mereka, jadi ini akan menjadi pertempuran hebat lainnya. Dengan kekuatan tentara utara selatan saat ini, jika mereka bertarung dengan klan Tinta Hitam Great Evolution Pass lagi, itu hanya akan meningkatkan korban mereka. Orde ke-8 mengangguk dan berkata, ya, kita harus menemukan cara untuk segera memberitahu tentara utara selatan. Di mana Yang Kai? Cepat minta dia untuk datang. Dengan kemampuan hukum luar angkasa, jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dia seharusnya bisa tiba di luar Great Evolution Pass dalam waktu 8 hari. Petik 2. Jika mereka ingin bergegas ke Great Evolution Pass dalam 8 hari, bahkan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 seperti mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat melakukannya. Selain Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, hanya leluhur tua yang bisa melakukannya. Meskipun cedera leluhur tua tidak serius, bagaimana dia bisa menyusahkannya untuk memberi tahu mereka? Orde ke-8 ini secara alami memikirkan Yang Kai. Ada banyak Open Heaven Orde ke-7 di seluruh tentara Timur Barat, tetapi tidak banyak yang bisa memasuki mata Open Heaven Orde ke-8 ini. Yang Kai adalah yang paling menarik perhatian. Liu Ziping tersenyum ringan dan berkata, semuanya, jangan panik. Sebenarnya, sebelum pertempuran ini dimulai, kakak senior Siang telah mengirim Li Xing ke Great Evolution Pass untuk memberitahu tentara utara selatan tentang hal ini. Menghitung waktu, Li Xing seharusnya sudah bertemu dengan tentara utara selatan. Li Xing adalah asisten Xiang San, seorang Master Open Heaven Orde ke-7, jadi yang terbaik baginya untuk melapor ke tentara utara selatan. Semua Master Orde ke-8 tertegun sejenak sebelum berbalik untuk melihat Xiang San. Xiang San mengangguk ringan setuju. Saudara muda Fang tidak bisa tidak mengaguminya. Kakak senior Siang benar-benar berpandangan jauh ke depan untuk mengantisipasi hal ini. Kami telah mengambil langkah demi langkah, tetapi kami tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior. Petik 2. Xiang San melambaikan tangannya dan berkata, saudara muda Fang tidak perlu terlalu rendah hati, hanya saja dia tidak perlu khawatir dengan posisinya. Jika saudara muda Fang menjadi komandan resimen, dia seharusnya bisa memikirkan sesuatu. Saudara muda Fang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Dengan begitu banyak kakak senior Orde ke-8 di sini, tidak ada yang bisa menjadi komandan resimen, hanya kemampuan kakak senior Siang yang bisa meyakinkan kita. Petik 2. Semua Master Orde ke-8 mengangguk. Jika prestise awal Xiang San sebagai komandan resimen berasal dari penunjukan leluhur tua, itu sekarang menjadi kekuatannya sendiri. Setiap jalur gunung memiliki 4 komandan resimen dan lebih dari 100 jalur gunung memiliki lebih dari 400, tetapi sangat sedikit yang bisa bersaing dengan Xiang San. Pada saat yang sama, di benua terapung tempat tentara utara selatan ditempatkan, seorang tamu datang dari jauh. Di dalam kapal perang mengusir tinta hitam, setelah mendapat izin untuk masuk, Li Xing melangkah masuk dan segera melihat Ordo ke-8 mengenakan jubah ilmiah. Mengetahui bahwa orang ini adalah komandan resimen tentara utara evolusi besar, Mi Jinglun, dia segera membungkuk.
Meskipun dia belum pernah bertemu Mi Jinglun sebelumnya, dia sebenarnya sudah sering mendengarnya. Karena dia telah berada di sisi Xiang San selama bertahun-tahun, Xiang San telah menyebut paman bela diri Mi ini lebih dari sekali selama bertahun-tahun. Mi Jinglun tidak kalah sedikit pun darinya dalam hal strategi, bahkan mungkin sedikit lebih unggul. Li Xing tidak percaya ini sama sekali. Dia secara pribadi menyaksikan semua penyebaran Xiang San dalam beberapa tahun terakhir, dan semuanya berasal dari lokasi strategis. Di mata Li Xing, kemampuan Xiang San dalam strategi hampir mengerikan, jadi bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang lebih baik darinya? Menurut pendapat Li Xing, evaluasi marsial paman Xiang San adalah tampilan kerendahan hati. Selain Mi Jinglun, ada juga seorang Master Orde ke-8 berambut merah dan berwajah pucat. 5263. Orde ke-8 berambut merah ini seharusnya Komandan Resimen Tentara Selatan, Ouyang Lie. Dia telah mendengar bahwa kepribadian pria ini sepanas api, tetapi 10 tahun yang lalu, ketika dia bertarung melawan pasukan klan tinta hitam, dia telah membunuh salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam. Akibatnya, ia mengalami luka berat dan hampir tewas di tempat. Dari penampilannya, sepertinya dia belum pulih setelah 10 tahun. Namun, ini tidak sulit untuk dipahami. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk pulih dari cedera, terutama ketika seseorang telah mencapai Orde ke-8. Tidakkah dia melihat berapa lama bagi leluhur tua untuk pulih dari luka-lukanya? Tuan kerajaan belum pulih dari luka-lukanya sejak dia terluka dalam pertempuran dengan leluhur tua. Selain dua komandan resimen ini, ada juga beberapa komandan garnisun Orde ke-8 Angkatan Darat Utara Selatan. Li Xing menyapa semua orang. Ouyang Lie berbaring di kursinya dan bertanya tanpa menunggu Li Xing berbicara, bagaimana situasi tentara Timur Barat? Apakah mereka sudah meluncurkan pertempuran terakhir di kota raja? Petik 2. Selama beberapa tahun terakhir, tentara Timur Barat dan Utara Selatan kadang-kadang saling menghubungi, tetapi karena itu adalah perjalanan yang panjang, akan memakan waktu 2 bulan untuk melakukan perjalanan bolak-balik, jadi komunikasi tidak sering, hanya mengirim seseorang ke menginformasikan pihak lain tentang keputusan penting. Hari ini, Li Xing datang karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada mereka, dan kemungkinan besar ini akan menjadi pertempuran terakhir melawan kota raja. Oleh karena itu, Ouyang Lie telah menanyakan pertanyaan ini. Li Xing membungkuk dan menjawab, melapor ke marsial paman Ouyang, ketika murid ini berangkat dari sana, pertempuran besar belum dimulai, tetapi masih dalam persiapan. Menghitung waktu, pertempuran seharusnya sudah berakhir. Petik 2. Mi Jinglun tersenyum dan bertanya, kalau begitu, apakah menurutmu tujuan tentara Timur Barat akan tercapai? Li Xing mengangguk, ya. Mi Jinglun mengangkat alisnya, karena kamu sangat yakin, itu berarti situasi di sana cukup baik, jadi pertempuran ini harus dimenangkan. Itu benar, dengan kakak senior Xiang yang mengawasi situasinya, bagaimana mungkin klan tinta hitam cocok untuk mereka? Ouyang Lie melengkungkan bibirnya dan berkata, tentara Timur Barat menang, jadi mengapa Xiang San mengirimmu ke sini? Dari awal hingga akhir, Ouyang Lie selalu mengeluh tentang Xiang San. Tentara Timur Barat telah menyerang pedalaman klan tinta hitam dengan pencapaian pertempuran yang hebat, tetapi tentara Utara Selatan telah memblokir wilayah klan tinta hitam Great Evolution Pass. Bagaimana mungkin tentara Timur Barat pergi ke kota raja untuk bersenang-senang? Li Xing menjawab, senior Xiang telah memerintahkan murid ini untuk memberitahu tentara Utara Selatan agar waspada terhadap gerakan klan tinta hitam Great Evolution Pass. Mi Jinglun merenung sejenak sebelum mengangguk, memang, kita harus waspada. Jika klan tinta hitam kota raja menderita kerugian besar di sana, klan tinta hitam Great Evolution Pass tidak akan bisa duduk diam. Saat ini, mereka hanya memiliki dua pilihan, untuk mempertahankan Great Evolution Pass, atau meninggalkan Pass dan melarikan diri. Mengatakan demikian, Mi Jinglun mengerti dan berkata, kakak Xiang berarti bahwa jika klan tinta hitam Great Evolution Pass keluar dari pengasingan, tentara Utara Selatan saya hanya bisa menunggu dan melihat, tidak perlu menghentikan mereka, kan? Li Xing sedikit terkejut dan mengangguk, Tuan Xiang San sungguh-sungguh. Ouyang Lie bertanya, apakah menurutmu klan tinta hitam Great Evolution Pass akan meninggalkan Pass dan melarikan diri? Mi Jinglun tersenyum, bagaimana mereka bisa menunggu kematian? Jika saya tidak salah, setelah pertempuran ini, tentara Timur Barat harus beristirahat dan mengatur ulang di pangkalan sebelum mengirim pasukan mereka dan secara terbuka meninggalkan pangkalan, dengan sengaja membiarkan klan tinta hitam untuk menyelidiki situasi. Hanya dengan begitu berita dari kota raja akan mencapai Great Evolution Pass. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Li Xing dan bertanya, apakah ini pengaturan selanjutnya dari saudara Xiang?
Li Xing berkata dengan kagum, memang begitu. Sebelum pergi, Tuan Xiang San meminta saya untuk menyampaikan bahwa setelah kemenangan tentara, mereka akan beristirahat selama 10 hari sebelum mengirimkan pasukan untuk memulihkan jalur evolusi besar. Jika tentara Utara Selatan memperhatikan pergerakan Great Evolution Pass, itu berarti bahwa tentara Timur Barat telah memenangkan kemenangan besar, tetapi jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi kebalikannya. Petik 2. Sebelum datang ke sini, dia mengira bahwa penilaian Xiang San terhadap Mi Jinglun agak terlalu tinggi, tetapi sekarang tampaknya Komandan Resimen Tentara Utara Evolusi Besar ini benar-benar memiliki beberapa poin unik. Paling tidak, pikirannya sangat tajam, jika tidak, dia tidak akan bisa melihat pengaturan Tuan Xiang San begitu cepat. Ouyang Liye mengerutkan kening, jika klan tinta hitam Great Evolution Pass benar-benar ingin melarikan diri, apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Mi Jinglun berkata, meskipun kami memiliki semangat, kami tidak berdaya. Kekuatan Angkatan Darat Utara Selatan saat ini tidak mencukupi. Jika klan tinta hitam Great Evolution Pass benar-benar ingin melarikan diri, kami tidak akan menghentikan mereka, tetapi jika kami melakukannya, itu akan menjadi pertempuran berdarah. Pada saat itu, saya khawatir tentara kita akan menderita banyak korban. Sama seperti pertempuran 10 tahun yang lalu, tidak ada yang ingin mengalaminya lagi. Dalam pertempuran itu, hampir setengah dari seluruh tentara Utara Selatan telah dikalahkan. Master Open Heaven Orde ke-8 telah mengorbankan hidup mereka satu demi satu hanya untuk mencegat klan tinta hitam Great Evolution Pass, dan bahkan Komandan Resimen Tentara Selatan Ouyang Liye hampir mati. Kepala Garnisun Orde ke-8 mengerutkan kening dan berkata, klan tinta hitam The Great Evolution Pass memiliki banyak orang sekarang, setidaknya 20 atau 30 penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8, dan pasukan mereka berjumlah sekitar 250.000 orang. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri kembali ke kota raja dan bergabung dengan klan tinta hitam, itu akan merepotkan di masa depan. Mi Jinglun tersenyum ringan dan berkata, tergesa-gesa membuat sampah. Mari kita pikirkan dengan cara lain. Jika klan tinta hitam Great Evolution Pass lolos, itu akan sama dengan menyerahkan Great Evolution Pass kepada kami. Apa yang salah dengan tidak menghabiskan satu tentara untuk menangkapnya? Adapun masa depan, setelah ekspedisi dimulai, apa yang perlu ditakuti tentang kota raja? Petik 2. Mengambil Great Evolution Pass adalah persiapan untuk ekspedisi ras manusia di masa depan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua Master Orde ke-8, dan mereka juga tahu bahwa ras manusia sekarang memiliki senjata ampuh yang secara khusus digunakan untuk melawan klan tinta hitam. Senjata semacam ini telah dikembangkan, tetapi karena jumlahnya terlalu sedikit dan tidak nyaman bagi mereka untuk mengeksposnya terlebih dahulu, mereka tidak menggunakannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika ekspedisi akan dimulai, senjata ini akan sangat berguna. Pada saat itu, akan mudah untuk menaklukkan kota raja. Melihat Mi Jinglun yang bersemangat tinggi, Li Xing merasa seolah-olah sedang melihat Xiang San yang berbeda, berpikir dalam hati, tentu saja, cara berpikir mereka yang bermain trik jauh lebih tinggi daripada yang lain. Mi Jinglun dan Xiang San sangat mirip. Kita lihat saja. Jika saya tidak salah, dalam 10 hari, klan tinta hitam Great Evolution Pass akan mengirim utusan. Petik 2. Orde ke-8 semuanya tercengang, tidak tahu mengapa Mi Jinglun membuat kesimpulan seperti itu, Li Xing juga sama bingungnya. Perseteruan darah antara kedua ras telah diperjuangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali mereka bertemu, otak mereka akan dipukuli sampai menjadi bubur. Tidak pernah ada preseden dari suatu ras yang mengirim utusan ke ras lain. Namun, karena Mi Jinglun berkata demikian, dia jelas memiliki penilaiannya sendiri. Awalnya, setelah mengirimkan pesanan, Li Xing bisa kembali kapan saja. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia tinggal di belakang untuk melihat apakah Komandan Resimen Mi Jinglun ini, yang sangat dihormati oleh Tuan Xiang San, benar. Jika utusan klan tinta hitam benar-benar datang, itu akan menjadi pembuka mata. Tentara Timur Barat ditempatkan di dunia semesta, dan setelah 10 hari istirahat dan reorganisasi, tentara utama telah direorganisasi, dan tim yang kekurangan tenaga telah diisi ulang. Secara alami, tim yang telah lumpuh juga telah ditugaskan ke tim lain. Di atas Breaking Dawn, Yang Kai berdiri di geladak dan menatap ke depan. Tentara sudah siap. Pada saat ini, 3 sosok bergegas dari jauh, masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Salah satunya adalah Orde ke-7, satu Orde ke-6, dan satu lagi Orde ke-5. Mereka bertiga berdiri di udara, dan pemimpin kelompok itu menatap mata Yang Kai sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, Garnisun Sun Jia, tim ketiga penjaga angin, gagak darah. Wen Chengjing, Zhang Yang,
Di sini untuk melaporkan. Yang Kai mengangguk dan berkata, masuk. Sosok Bloodcrow berkedip saat dia berdiri di geladak bersama Wen Chengjing Orde ke-6 dan Zhang Yang Orde ke-5. Kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat perlahan naik ke udara saat suara nyaring terdengar, berlayar. Berlayar. Yang Kai melambaikan tangannya dan memerintahkan, mengaktifkan arai di atas Breaking Dawn dan mengikuti armada ke dalam kehampaan. Di kapal perang, Grandmaster yang merepotkan melihat ke arah Great Evolution Pass, air mata mengalir di wajahnya. Setelah menunggu di luar kota raja selama lebih dari 150 tahun, sekarang dia akhirnya akan bergegas ke tempat di mana leluhurnya telah bertempur dalam pertempuran berdarah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Pergerakan tiba-tiba dari pasukan ras manusia mengejutkan klan tinta hitam di luar kota raja. Harus diketahui bahwa 10 hari yang lalu, kedua pasukan baru saja bertempur. Selama pertempuran itu, Raja Kerajaan telah dipukuli hingga keadaan menyedihkan dan pasukan klan tinta hitam telah menderita banyak korban. Pada akhirnya, leluhur tua ras manusia bahkan telah menunjukkan kekuatannya di depan Tuan Kerajaan dan membunuh 3 tuan wilayah berturut-turut, tetapi Tuan Kerajaan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Itu baru 10 hari, tetapi apakah pasukan ras manusia akan menimbulkan masalah lagi? Semua penguasa wilayah ketakutan, dan seluruh pasukan gempar. Namun, yang mengejutkan semua klan tinta hitam adalah bahwa pasukan ras manusia kali ini tidak menuju kota raja, tetapi ke arah yang berbeda. Semua klan tinta hitam dapat dengan jelas merasakan aura kuat dari leluhur tua ras manusia. Menatap ke arah keberangkatan pasukan ras manusia, ekspresi penguasa wilayah Cekong terus berubah saat dia samar-samar memikirkan kemungkinan. Menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia segera pergi menemui Raja Kerajaan. Wajah Raja Kerajaan pucat, auranya lemah, dan suasana hatinya sangat buruk. 10 hari yang lalu, meskipun ras manusia telah menarik pasukan mereka, aura leluhur tua ras manusia selalu dirasakan olehnya dalam kehampaan, membuatnya selalu waspada. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki mood untuk mengobati luka-lukanya? Namun, hari ini, dia tiba-tiba merasakan aura leluhur tua ras manusia secara bertahap memudar. Menggunakan Divine Sense-nya, dia segera mengetahui kebenaran. Pada saat ini, Cekong tiba. Tanpa menunggu dia melapor, Raja Kerajaan berkata, kirim kabar ke Great Evolution Pass untuk menarik pasukan ke sana dan kembali ke kota raja. Petik 2. Mendengar ini, Cekong tercengang, evolusi hebat, bukankah kamu menginginkannya? Tuan Kerajaan perlahan menggelengkan kepalanya, leluhur tua ras manusia telah datang secara pribadi, pihak Great Evolution Pass tidak dapat mempertahankannya. Adapun apakah mereka menuju ke arah Great Evolution Pass atau tidak, sepertinya dia benar, jadi Cekong mengangguk dan berkata, bawahan ini akan mengirim pesan, tetapi Tuan Raja, masih ada tentara ras manusia memblokir jalan Great Evolution Pass, jadi mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Petik 2. Tuan Kerajaan perlahan menggelengkan kepalanya, ras manusia tidak akan mencoba menghentikan kita lagi, cukup kirim pesan. Meskipun Cekong tidak tahu mengapa, dia hanya bisa bertindak sesuai dengan itu. Tepat ketika dia akan mundur, Raja Kerajaan menambahkan, suruh pasukan Great Evolution Pass mengambil jalan memutar dan kembali, mereka tidak boleh bertemu dengan leluhur tua ras manusia di sepanjang jalan. Ya, Cekong menerima perintah itu dan pergi. Setelah dia mundur, Raja Kerajaan menutup matanya dan mengepalkan tinjunya. Betapa frustasinya. Dengan kekuatan yang begitu besar dan keuntungan dari medan, pada akhirnya, ras manusia memiliki tawa terakhir. Di sisi lain, sebagai Raja Kerajaan, dia hanya bisa bersembunyi di kota raja, tidak berani menunjukkan wajahnya. Dan akar dari semua ini adalah dia terlalu meremehkan lawannya. Dia mengira leluhur tua ras manusia seperti dia, selalu menderita luka yang belum sembuh, tetapi kenyataannya, dia sudah lama menyembuhkan mereka dengan licik. Penghinaan. Penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapus. 5264. Great Evolution East-West Army berangkat dari Camp Universe World mereka, dan menuju Great Evolution Pass. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan tiba di Great Evolution Pass dalam sebulan. Setelah 10 hari istirahat dan reorganisasi, tentara hanya bisa dikatakan telah memperoleh kemampuan untuk bertarung dan bergerak lagi, dan belum sepenuhnya pulih. Para prajurit yang terluka sedang memulihkan diri di kapal perang masing-masing sementara Master Arai dan penyuling artefak sibuk memperbaiki artefak yang rusak dan arai roh. Di pihak Dawn, Wen Chengjing dan Zhang Yang, yang baru saja tiba, dengan cepat menjadi akrab dengan anggota tim lainnya dan diberi tugas oleh Feng Ying. Di sisi lain, Bloodcrow berdiri sendirian di geladak, tampaknya tidak pada tempatnya dengan orang lain. Yang Kai tidak peduli padanya.
Mustahil mengharapkan Blood Crow untuk diintegrasikan dengan orang lain. Latar belakang, masa lalu, dan kepribadian orang ini ditakdirkan untuk tidak mungkin dia lakukan. Namun, Blood Crow saat ini berbeda dari sebelumnya, Yang Kai bisa merasakan ini. Di masa lalu, Blood Crow telah dikirim ke medan pertempuran tinta untuk bertarung dengan klan tinta hitam karena dia telah dipaksa oleh keadaan. Tetapi sekarang, alasan dia bertarung dengan klan tinta hitam bukan hanya karena keadaan tetapi juga karena hati Dao-nya. Bahkan jika dia telah diselamatkan oleh tim aslinya, Blood Crow mungkin tidak akan berterima kasih dan hanya akan berpikir bahwa tindakan mereka yang telah meninggal terlalu bodoh, tetapi pada akhirnya, menyelamatkan hidupnya tetap menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa menolak untuk membayar hutang ini. Ini adalah hati Dao gagak darah. Di dalam kabin, Yang Kai selesai memeriksa tubuh Ning Qizi dan berkata, beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan. Jika ada pertempuran lagi, jangan ikut campur. Petik 2. Dalam pertempuran sebelumnya, Kitaichu telah jatuh sementara Ning Qizi terluka parah. Karena cederanya berasal dari alam semesta kecilnya, jika Yang Kai tidak datang untuk menyelamatkannya tepat waktu, alam semesta kecilnya akan hancur. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, Kitaichu tidak akan menjadi satu-satunya yang jatuh. Meskipun dia berhasil bertahan, alam semesta kecil Ning Qizi juga telah hancur. Untungnya, Yang Kai memiliki buah roh Profound Female. Kembali di Blue Sky Pass, Yang Kai dengan sengaja mentransplantasikan beberapa pohon buah Profound Female dan sejumlah besar tumbuhan yang diperlukan untuk memperbaiki pil pengusir tinta hitam ke alam semesta kecilnya. Semua hal ini ditempatkan di taman obat, dan taman obat dikelola oleh dua roh kayu kecil, Muzu dan Mulu, jadi tidak peduli jenis tumbuhan apa mereka akan tumbuh dengan baik. Selain itu, aliran waktu di alam semesta kecilnya berbeda dari dunia luar. Sekarang 1000 tahun telah berlalu di dalam, pohon buah roh Profound Female yang telah ditransplantasikan di sini beberapa tahun yang lalu telah mekar dan menghasilkan buah. Yang Kai mengambil 90% darinya dan menyerahkannya kepada para prajurit, hanya menyisakan 10% untuk dirinya sendiri jika terjadi keadaan darurat. Buah roh Profound Female adalah satu-satunya buah roh yang ditemukan oleh ras manusia yang dapat memperbaiki alam semesta kecil. Karena itu, Ning Qizi mampu bertahan. Meskipun efek buah roh Profound Female luar biasa, itu masih membutuhkan waktu untuk diperbaiki. Sebelum alam semesta kecilnya pulih sepenuhnya, Ning Qizi tidak bisa bertindak gegabah, jika tidak lukanya hanya akan memburuk. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, Ning Qizi mengangguk berulang kali tetapi tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Kitaichu telah jatuh. Di seluruh Dawn Squad, Kitaichu, Ning Qizi, dan Shen Ao semuanya adalah murid tinta hitam yang dibawa kembali oleh Yang Kai dari pedalaman klan tinta hitam. Mereka bertiga memiliki hubungan terbaik satu sama lain dan telah bertarung berdampingan berkali-kali di medan perang. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa bersaing dengan dia dan Shen Ao dalam minum dan mendiskusikan Dao. Yang Kai dengan lembut menepuk pundaknya sebelum berbalik dan berjalan keluar. Dia segera melihat sosok sendirian di geladak, Blood Crow bisa digambarkan sebagai sengsara dan sunyi. Mengabaikannya, Yang Kai mulai bermeditasi di kamarnya. Mendorong pintu terbuka, Yang Kai berkedip beberapa kali sebelum diam-diam menutupnya lagi. Sebuah suara memanggil, masuk dan bicara. Yang Kai mendecakkan lidahnya dan tanpa daya mendorong pintu lagi sebelum berjalan masuk dan membungkuk pada sosok yang duduk di tempat tidurnya, leluhur tua. Tidak ada yang tahu kapan Smile Old Ancestor telah tiba di Breaking Dawn, tetapi dengan kultivasi Orde ke-9-nya, jika dia ingin menyembunyikan keberadaannya, tidak ada seorang pun di Breaking Dawn yang dapat mendeteksinya. Leluhur tua Smile meliriknya dari sudut matanya dan menggoda, ada apa? Mengapa Anda sengaja membiarkan pintu terbuka? Apakah Anda takut dikritik? Yang Kai menjawab dengan tegas, tidak. Leluhur tua Smile mendengus ringan. Yang Kai bertanya dengan prihatin, bagaimana luka leluhur tua? Apakah Anda perlu mencari tempat untuk sembuh? Mendengar ini, leluhur tua Smile melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menyembuhkan untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah kita tenang. Cedera dari pertempuran sebelumnya tidak serius. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah leluhur tua punya saran? Leluhur tua yang tiba-tiba datang ke tempatnya jelas bukan untuk mengobrol dengannya. Smile Old Ancestor tidak berdiri pada upacara bersamanya dan mengulurkan tangannya, beri aku beberapa space spirit bed. Bagaimanapun, leluhur tua Smile telah tinggal di alam semesta kecil Yang Kai selama bertahun-tahun dan sering mengobrol dengannya. Yang Kai juga telah berbicara tentang space daunnya dan ingin melihat apakah leluhur tua dapat memberinya beberapa petunjuk. Leluhur tua secara alami tahu tentang space spirit bed.
Yang Kai tidak bertanya untuk apa dia menginginkan Space Spirit Bed dan segera mengambil beberapa set dan menyerahkannya. Leluhur tua mengambilnya dan segera pergi. Yang Kai hanya berkedip beberapa kali sebelum sosok leluhur tua menghilang dari ruangan. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah suara leluhur tua, katakan pada orang-orangmu untuk santai, tidak akan ada pertempuran lagi kali ini. Mendengar ini, Yang Kai tercengang. Semua orang mengira bahwa Great Evolution Army akan memulai pertempuran terakhir untuk memulihkan Great Evolution Pass, tetapi dari kata-kata leluhur tua, tampaknya mereka akan dapat mengambil kembali Great Evolution Pass tanpa pertumpahan darah. Klan Tinta Hitam bersedia menyerahkan pas evolusi hebat. Alis Yang Kai sedikit berkerut saat pikirannya melintas di benaknya, dengan cepat memahami inti masalahnya. Meskipun ada bahaya tersembunyi dari melepaskan harimau kembali ke gunung, itu adalah hal yang baik untuk pasukan ras manusia saat ini. Belum lagi situasi dengan tentara utara selatan, tentara timur barat baru saja mengalami pertempuran hebat, jadi jika mereka mengalami pertempuran lain dalam jangka pendek, kerugiannya tidak sedikit. Jika mereka bisa mengalahkan Great Evolution Pass tanpa pertumpahan darah, mereka bisa menghindari banyak kerugian yang tidak perlu. Adapun manik-manik roh luar angkasa yang diinginkan leluhur tua. Yang Kai berpikir sejenak dan diam-diam mengamati, saat hening, untuk Raja Klan Tinta Hitam. Mungkin bertahun-tahun dari sekarang, bahkan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak akan bisa menyembuhkan lukanya dengan damai. Di kamp tentara utara selatan, Li Xing ditempatkan di sebuah paviliun yang dikelilingi oleh arai roh. Membuka arai roh akan memungkinkan seseorang untuk berkultivasi tanpa diganggu oleh dunia luar. Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin berkultivasi. Alasan dia tidak segera kembali ke tentara timur barat setelah menyelesaikan misinya adalah karena dia ingin memastikan apakah tebakan Komandan Resimen Mi Jinglun benar. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengetahui situasi tentara timur barat. Meskipun dia telah belajar banyak rahasia dari Xiang San dan tahu bahwa tidak akan sulit bagi pasukan timur barat untuk memenangkan pertempuran terakhir ini, akan sulit bagi leluhur tua untuk berhasil membunuh tuan kerajaan Klan Tinta Hitam. Tetapi sebelum hasilnya keluar, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman. Jika dia ingin mengetahui situasi tentara timur barat, itu sangat sederhana. Dia hanya perlu melihat reaksi Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass untuk mengetahuinya. Karena itu, Li Xing telah mengamati arah Great Evolution Pass, ingin melihat situasi di sana dengan jelas, tetapi karena jaraknya terlalu jauh dan kekuatannya hanya di Orde ke-7, dia tidak dapat melihat gerakan apapun dari Great Evolusi Klan Tinta Hitam. Tepat saat dia menunggu dengan sabar, sesosok berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas dari arah Great Evolution Pass. Mata Li Xing berbinar, mengetahui bahwa orang ini seharusnya menjadi salah satu orang dari tentara utara selatan yang bertanggung jawab untuk memantau pergerakan Great Evolution Pass. Sekarang setelah dia kembali, dia pasti punya berita untuk dilaporkan. Benar saja, setelah pria itu kembali, dia segera menaiki kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Li Xing ingin menanyakan masalah ini, tapi dia juga takut bersikap kasar. Lagi pula, dia bukan seorang prajurit Angkatan Darat Utara Selatan, jadi bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk dengan santai masuk ke kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Setelah menunggu lama, Li Xing tiba-tiba melihat orang yang baru saja kembali dari arah Great Evolution Pass muncul kembali. Dia dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, "Kakak senior, tolong tunggu." Pria itu juga Ordo ke-7, jadi dia melihat ke atas dan mengenalinya, tersenyum, "Apakah itu saudara Li dari tentara timur barat?" Li Xing dengan cepat mengangguk dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada kakak senior apakah ada gerakan dari Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass?" Ordo ke-7 ragu-ragu sejenak dan merasa bahwa masalah ini bukan rahasia, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Li benar. Baru saja, ada reaksi aneh dari Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass, seolah-olah ada semacam gangguan. Namun, karena celah gunung, meskipun kami mencoba yang terbaik untuk menyelidiki, kami tidak dapat menemukan apa alasannya. Mungkin seperti yang dikatakan Brother Li, pasukan Timur Barat memenangkan kemenangan besar, dan berita menyebar dari kota Raja Klan Tinta Hitam ke jalur evolusi hebat, menyebabkan Klan Tinta Hitam merasa tidak nyaman." Petik 2. Li Xing bersemangat, "Tentu saja." Orde ke-7 tersenyum dan berkata, "Saya juga berpikir begitu, jadi saya segera kembali untuk melapor kepada 2 komandan resimen. Saudara Li, saya masih perlu memantau situasi di sisi Great Evolution Pass, jadi saya tidak akan mengobrol dengan Anda lagi dan akan pergi dulu." Petik 2. Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya dan pergi. Hati Li Xing yang tegang akhirnya rileks. Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass telah bergerak, ini pasti karena kekalahan di kota raja.
Kekalahan klan tinta hitam di kota raja berarti bahwa rencana sebelumnya tentara Timur Barat telah dilaksanakan, yang berarti bahwa tentara Timur Barat telah menang. Karena itu, dia tidak perlu kembali ke pasukan Timur Barat, karena menurut rencana awal mereka, jika mereka memenangkan pertempuran di sana, tidak akan lama sebelum pasukan Timur Barat tiba untuk bertemu dengan tentara Utara Selatan. Dia hanya perlu menunggu di sini dengan tenang untuk memverifikasi tebakan Mi Jinglun. Open Heaven Order ke-7 mengucapkan selamat tinggal pada Li Xing dan terbang menuju Great Evolution Pass. Setengah jam kemudian, dia tiba di benua terapung. Pada saat ini, ada dua Master Open Heaven Order ke-7 lainnya di benua terapung ini. Salah satu dari keduanya tercakup dalam Demonic Key dan jelas berasal dari Myriad Demons Heaven, sementara yang lain mengenakan jubah hijau, tetapi auranya sangat alami dan murni. Pada saat ini, salah satu dari dua mata Open Heaven Order ke-7 telah berubah menjadi mata vertikal emas, tanda bahwa dia telah mengaktifkan mata iblis pemusnahan. Adapun pria Orde ke-7 yang mengenakan jubah hijau, tidak diketahui teknik mata apa yang dia gunakan, tetapi sepasang matanya benar-benar berubah menjadi warna kuning, bersinar samar. Mereka berdua duduk dan menatap ke arah Great Evolution Pass, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Cave Heaven Paradise dipenuhi dengan bakat, jadi secara alami mudah untuk menemukan dua orang yang mengolah teknik mata untuk memantau pergerakan klan tinta hitam Great Evolution Pass. Dari tiga orang tersebut, dua orang bertanggung jawab atas pemantauan dan satu orang bertanggung jawab atas pelaporan. Setelah beberapa saat, murid Myriad Demons Heaven tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. Pada saat yang sama, pria berjubah hijau, yang matanya berubah menjadi warna kuning, juga berkedip, jelas telah menemukan sesuatu. 5265. Klan tinta hitam telah keluar. Murid Myriad Demons Heaven tiba-tiba berkata. Berapa banyak orang di sana? Kultivator Open Heaven Order ke-7 yang baru saja kembali bertanya dengan gugup. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali klan tinta hitam keluar dari pengasingan, tidak ada hal baik yang terjadi. Setiap kali, mereka akan bertarung dalam pertempuran hebat dengan tentara Utara Selatan sebelum dikirim kembali, jadi ketika dia mendengar bahwa klan tinta hitam telah keluar, dia secara alami menjadi gugup. The Myriad Demons Heaven Seven Order berkata, tidak banyak, hanya beberapa lusin. Ordo ke-7 yang mengenakan jubah hijau di sebelahnya mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, deduksi senior Mi benar. Itu pasti utusan dari klan tinta hitam. Karena mereka telah diperintahkan untuk mengamati pergerakan klan tinta hitam Great Evolution Pass di sini, Mi Jinglun secara alami juga memberitahu mereka tentang alasan pengawasan mereka. Sebelumnya, mereka sama bingungnya dengan Li Xing. Perseteruan darah yang mendalam antara manusia dan klan tinta hitam di medan perang tinta tidak dapat diselesaikan. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan bertarung sampai mati, dan tidak pernah ada presiden dari satu pihak yang mengirim utusan. Mereka semua merasa bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, tetapi karena itu berasal dari Mi Jinglun, tidak ada dari mereka yang berani meragukannya. Sekarang kelompok yang terdiri dari beberapa lusin klan tinta hitam ini datang dari arah Great Evolution Pass, jelas mereka tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, menjadi utusan adalah satu-satunya penjelasan. Bertindak sesuai rencana, Orde ke-7 Myriad Demons Heaven mengangkat alisnya. Orde ke-7 berjubah hijau mengangguk dan berkata, kami akan bertindak sesuai rencana. Saya hanya tidak tahu berapa banyak tuan feodal yang datang, jika terlalu banyak, kita tidak akan bisa memakan semuanya. Myriad Demons Heaven Seven Order menyeringai, jangan khawatir, Senior Mi mengatakan bahwa bahkan jika kita menyerang, mereka tidak akan berani melawan. Jadi bagaimana jika itu adalah penguasa wilayah? Lagi pula, di mata mereka, kita masih tidak tahu situasi di kota raja. Dua lainnya mengangguk dan segera mengaktifkan teknik rahasia mereka untuk menyembunyikan diri dan menyembunyikan aura mereka saat mengirim pesan kembali. Segera, beberapa kapal perang ras manusia diam-diam tiba dan melakukan penyergapan. Beberapa lusin klan tinta hitam telah muncul dari retret mereka ke arah Great Evolution Pass dan sekarang bergegas menuju fragmen benua terapung ini. Pada titik ini, kultivasi kelompok kultivator klan tinta hitam ini sudah jelas. Beberapa tuan feodal, sisanya adalah klan tinta hitam pangkat tinggi tanpa tuan wilayah. Tampaknya penguasa wilayah juga takut mati dan takut dibunuh oleh penguasa ras manusia, jadi mereka mengirim beberapa raja feodal untuk menyelidiki. Tanpa penguasa wilayah, kelompok tentara ras manusia yang sedang menyergap menjadi tenang. Ketika kelompok kultivator klan tinta hitam hendak melewati benua terapung, arai roh di kapal perang berdengung saat mereka melepaskan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menyerang klan tinta hitam.
Letusan fluktuasi energi yang tiba-tiba dan munculnya bahaya besar yang tiba-tiba menyebabkan kelompok klan tinta hitam yang cemas ini panik dan berpencar. Namun, di bawah kekuatan jalinan kapal perang, kelompok klan tinta hitam ini masih tidak dapat menghindari bencana, dan setengah dari mereka mati seketika. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, sejumlah kapal perang ras manusia telah muncul. Dari kapal perang ini, sejumlah kultivator ras manusia Orde Ketujuh melompat keluar dan membombardir mereka. Pemimpin kelompok itu, Tuan Feodal Klan Tinta Hitam, mencoba menghindar sambil berteriak, "Berhenti. Kami di sini bukan untuk mempersulit ras manusia. Kami di sini atas perintah penguasa wilayah Hongdi untuk bernegosiasi dengan ras manusia." Petik 2. Suaranya terdengar seperti bel besar, menyebar ke seluruh kehampaan. Bagaimana mungkin tentara ras manusia memperhatikannya? Seperti yang telah diprediksi oleh Senior Mi, para prajurit klan tinta hitam ini tidak berani melawan dan hanya menghindar, serangan mereka menjadi lebih kejam. Tuan Feodal yang menyedihkan ini telah selamat dari beberapa konfrontasi frontal dengan tentara utara selatan dan dapat dikatakan sebagai elit klan tinta hitam, tetapi sekarang mereka telah dipukuli sampai melarikan diri seperti tikus. Menghindari secara membabi buta hanya akan memperburuk situasi, dan pada saat para tuan feodal ini menyadari bahwa situasinya tidak dapat dihindari, sudah terlambat untuk melawan. Dari saat tentara ras manusia meluncurkan serangan diam-diam mereka, dalam waktu kurang dari secangkir teh, kelompok beberapa lusin tentara klan tinta hitam ini telah benar-benar musnah. Sebelum mati, pemimpin klan tinta hitam berteriak, "Kami benar-benar di sini untuk bernegosiasi." Dari awal hingga akhir, ras manusia telah mengabaikannya, menyebabkan dia mati dengan menyedihkan. Meskipun mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mereka memang di sini untuk bernegosiasi, tidak ada yang menunjukkan simpati kepada mereka, karena bawahan klan tinta hitam ini mungkin telah ternoda oleh darah dan nyawa seorang prajurit ras manusia. Di dinding Great Evolution Pass, penguasa wilayah berdiri berdampingan, menatap ke kejauhan. Ketika mereka melihat lusinan kultivator klan tinta hitam mati dalam kehampaan, ekspresi penguasa wilayah menjadi sangat jelek. Meskipun mereka tahu bahwa klan tinta hitam yang mereka kirimkan tidak akan memiliki akhir yang baik, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ras manusia akan bertindak begitu kejam. Namun, situasi ini juga dalam harapan mereka. Kedua belah pihak pada awalnya adalah musuh bebuyutan, jadi bagaimana pihak lain dapat dengan mudah percaya bahwa satu pihak tiba-tiba akan bernegosiasi untuk perdamaian? Secara alami, mereka akan menyerang lebih dulu untuk menang. Justru karena pertimbangan inilah tuan wilayah tidak muncul pada upaya pertama ini, hanya mengirim beberapa tuan feodal dan klan tinta hitam peringkat tinggi. Situasinya lebih sulit dari yang diharapkan. Hongdi berkata dengan sungguh-sungguh, dalam situasi ini, setiap orang harus memiliki rencana yang baik. Paling tidak, kita perlu menghubungi ras manusia untuk memiliki kesempatan bernegosiasi. Jika mereka tidak dapat menghubungi ras manusia, mengirim sejumlah master klan tinta hitam akan mencari kematian. Semua penguasa wilayah terdiam. Melihat pemandangan tadi, ras manusia segera menyerang klan tinta hitam setelah melihat mereka, jadi tidak mungkin mereka bisa berbicara dengan ras manusia, jadi bagaimana mungkin mereka bisa berkomunikasi. Ketika berita tentang pertempuran hebat kota raja hilang dan tuan kerajaan terluka parah datang, mereka semua terkejut. Selama lebih dari 100 tahun, ada pasukan ras manusia yang menyerang kota raja, dan setiap 20 tahun atau lebih, pertempuran besar akan pecah di antara kedua belah pihak. Klan tinta hitam Great Evolution Pass tahu tentang ini, lagi pula, sarang tinta hitam dapat mengirimkan informasi satu sama lain, membuatnya sangat nyaman. Setelah bertahun-tahun, meskipun kota raja menderita kerugian setiap kali mereka bertarung, kerugiannya tidak serius. Pertarungan antara raja kerajaan dan leluhur tua ras manusia bisa dikatakan seimbang, tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tiba-tiba, situasi di kota raja berubah tajam, membuat mereka sulit untuk mengerti. Akhirnya, setelah beberapa penyelidikan, mereka mengetahui bahwa leluhur tua ras manusia telah menyembunyikan pemulihannya selama ini, menggunakan akumulasi luka yang dia lakukan pada raja kerajaan untuk tiba-tiba meletus dan memukulnya kembali ke kota raja. Meskipun pasukan ras manusia telah mundur kembali ke markas mereka, situasi di kota raja tidak baik, menyebabkan klan tinta hitam Great Evolution Pass agak khawatir, takut bahwa kota raja akan benar-benar diserang oleh pasukan ras manusia. Segera setelah itu, berita yang menakutkan mereka bahkan lebih menyebar. 10 hari setelah pertempuran itu, pasukan ras manusia tiba-tiba berangkat, meninggalkan perkemahan dunia semesta yang telah mereka jaga selama lebih dari 100 tahun dan langsung menuju Great Evolution Pass.
Bagaimana ini bisa terjadi? Great Evolution Pass sudah memiliki pasukan ras manusia yang menghalangi pintu masuk mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk bergerak. Jika pasukan lain datang, bagaimana klan tinta hitam Great Evolution Pass bisa lolos? Belum lagi, tentara ras manusia memiliki leluhur tua ras manusia yang menjaganya. Dapat dikatakan bahwa ketika kedua pasukan ras manusia ini bertemu, itu akan menjadi akhir dari klan tinta hitam Great Evolution Pass. Para penguasa wilayah evolusi hebat semuanya panik. Untungnya, kota raja telah mengirimkan perintah lain untuk klan tinta hitam Great Evolution Pass untuk mundur dari Great Evolution Pass. Tidak peduli seberapa enggan mereka, demi hidup mereka sendiri, mereka hanya bisa menyerahkan wilayah mereka. Mundur dari Great Evolution Pass juga merupakan masalah. Selama beberapa tahun terakhir, selama klan tinta hitam Great Evolution Pass membuat gerakan yang tidak biasa, pasukan ras manusia akan berjaga-jaga. Karena itu, jika klan tinta hitam tiba-tiba meninggalkan jalan evolusi hebat, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kesalahpahaman dengan ras manusia, dan pertempuran besar tidak akan terhindarkan. Setelah memikirkannya sebentar, penguasa wilayah merasa bahwa akan lebih baik untuk bernegosiasi dengan ras manusia, jadi mereka memutuskan untuk mengirim utusan klan tinta hitam keluar. Menurut pendapat mereka memiliki keunggulan kecerdasan karena mereka mengetahui situasi khusus pertempuran di kota raja, sementara pasukan ras manusia mungkin tidak mengetahuinya, jadi mereka dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan mereka. Jika pasukan ras manusia mengetahui bahwa klan tinta hitam telah menderita kekalahan dalam pertempuran di kota raja dan bahwa pasukan ras manusia lainnya sedang dalam perjalanan untuk bersatu kembali dengan mereka, mereka mungkin tidak akan mau bernegosiasi. Dari sudut pandang ras manusia, akan lebih baik untuk menjebak klan tinta hitam di Great Evolution Pass dan menunggu bala bantuan tiba sebelum menjatuhkan mereka. Karena itu, negosiasi harus dilakukan dengan cepat dan sebelum kedua pasukan ras manusia dapat saling menghubungi, jika tidak semuanya akan berakhir. Hong Di menoleh untuk melihat kelompok penguasa wilayah yang diam dan diam-diam mengutuk mereka karena tidak dapat membantu pada saat kritis ini. Dia hanya bisa bertanya kepada murid tinta hitam Orde ke-8-nya, Zouki, kamu berasal dari ras manusia. Dalam keadaan seperti ini, apakah Anda punya saran bagus? Petik 2. Seluruh tubuh murid tinta hitam Orde ke-8 bernama Zouki dipenuhi dengan kekuatan tinta dan lehernya dipenuhi benjolan, menyebabkan dia terlihat sangat menjijikkan. Apalagi orang ini memiliki bau busuk seperti mayat yang membusuk. Bau ini adalah sesuatu yang tidak dapat diisolasi bahkan dengan sihir, sehingga semua anggota klan tinta hitam berada jauh dari Zouki ini, bahkan murid tinta hitam Orde ke-8 lainnya. Mendengar pertanyaan Hongdi, Zouki membungkuk dan menjawab, melaporkan kepada Tuan, ketika bawahan ini masih muda, saya bepergian melalui alam semesta dan melihat dua tentara fana bertempur. Ketika satu pihak kalah, mereka akan mengirim sekelompok orang untuk mengibarkan bendera putih untuk menunjukkan kelemahan mereka, sementara pihak lain tidak akan menyerang dengan mudah. Bawahan ini berpikir kita bisa meniru mereka. Kibarkan bendera putih. Mendengar ini, Hongdi tercengang. Apa artinya? Salah satu penguasa wilayah bertanya kepada klan tinta hitam Orde ke-8-nya, apakah itu benar? Murid tinta hitam Orde ke-8 merenung sejenak sebelum menjawab, saya pernah mendengarnya, tetapi setiap dunia semesta memiliki kebiasaan unik mereka sendiri, tidak semua dunia semesta seperti ini. Saya ingin tahu apakah ini akan berdampak pada pasukan ras manusia di sana. Petik 2. Hongdi mengangguk dan berkata, apakah itu berpengaruh atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Kibarkan bendera putih. Dengan perintah ini, klan tinta hitam segera mulai bersiap. Tidak lama kemudian, sebuah bendera putih dibuat, dan dalam ketakutan bahwa ras manusia tidak akan dapat melihatnya, bendera putih ini sangat besar. Beberapa saat kemudian, sekelompok kultivator klan tinta hitam keluar dari Great Evolution Pass. Pemimpin kelompok ini mengibarkan bendera putihnya tinggi-tinggi dan berjalan menuju kamp tentara utara selatan sambil gemetar ketakutan. Di fragmen benua terapung, dua Master Orde ke-7 dengan teknik mata mereka sendiri segera melihat pemandangan ini. Myriad Demons Heaven Seven Order tidak bisa menahan tawa, klan tinta hitam telah datang dengan bendera putih, apakah kita akan bertarung atau tidak? Siapa peduli bendera macam apa itu, jika mereka datang, kami akan membunuhnya. Ketua tim dari sebuah tim menggosok tinjunya bersama-sama, niat membunuhnya melonjak. Itu tidak pantas. The Seven Order Open Heaven, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan berita itu, melambaikan tangannya dan berkata, para petinggi ingin kita bernegosiasi dengan klan tinta hitam pada akhirnya. Pertama kali kami membunuh utusan klan tinta hitam, dapat dikatakan bahwa kami tidak tahu niat mereka untuk datang.
Sekarang mereka datang dengan bendera putih. Jika kita menyerang lagi, saya khawatir kita akan merusak rencana para petinggi.